bahwa solusi permodalan satu-satunya di zaman sekarang itu kalau nggak bank, ya mana lagi? Yang mana sebenarnya salah satu kunci bisnis kuat itu adalah modal yang memadai. Berislam itu kan hanya keturunan kan, hanya Islam itu ya yang penting sholat puasa kan gitu. Kita minjem nilainya gede untuk keuntungan, tapi untuk dia nggak bisa dapat keuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini baru Pak Hatta yang jawab ya, Masya Allah ya. Oke, masalah. Kita ulang sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bisyarah.id kembali memberikan edukasi tentunya seputar bisnis syariah karena salah satu visi dari Bisyarah.id adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Alhamdulillah kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri tentunya dan juga masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki muamalah kita. Karena 80% kehidupan kita ini banyak di muamalah ya, apalagi di dunia bisnis, apalagi di dunia pekerjaan. Tentu hal-hal seperti ini harus kita benar-benar pahami karena Islam itu bukan hanya agama spiritual ya, bukan hanya sebatas ibadah sholat di masjid, tapi juga dari bangun tidur sampai bangun negara, dari masuk kamar mandi sampai masuk surga. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga kita yang berada di Zoom meeting malam hari ini mendapatkan syafaat dari Rasul kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pesertanya pada malam hari ini terus bertambah ya, insya Allah biasanya 5 menit lagi juga pasti akan bertambah karena pada malam hari ini kita dari Bisyara.id mengundang pembicara spesial yang juga tulisan-tulisannya itu sangat-sangat menggetarkan pemikiran dan menggetarkan jiwa. Siapakah itu nanti akan kita bahas ya. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai ya lebih dalam pembahasan inti kita pada malam hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah dan juga surah Al-Fatihah. Kita sampaikan juga ya, kita ingat juga saudara-saudara kita yang berada di Gaza, yang berada di Palestina ya, karena mereka sampai detik ini mereka itulah orang-orang yang membela tanah kaum muslimin ya. Jadi bukan hanya membela negara mereka sendiri, tapi tanah kaum muslimin, artinya tanah kaum muslimin ya tanah kita juga gitu ya. Nah, kita. Baik, sebelum kita mulai mari kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bagaimana kabarnya ya? Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dan juga rizkinya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah ini pesertanya bertambah terus ya. Sebelum kita nanti sapa satu-satu ya pembicara spesial kita pada malam hari ini, ada baiknya kita dari tim Bisyarah.id nih mau perkenalan dulu dengan teman-teman sekalian yang ada di Zoom kali ini ya. Jadi biasa seperti di awal-awal kita saling kenalan gitu ya, agar kelas kita malam hari ini bukan hanya sebatas transfer edukasi tapi juga silaturahmi ya. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian gitu ya yang lagi main ke Jogja, wisata di Jogja bisa mampir ke Bisara.id ke kantornya gitu kan ya. Kalau mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian yang tinggalnya di Bogor atau di Banten gitu ya, pas Ustaz Firly lagi jalan-jalan ke sana, boleh tuh ketemu dengan Ustaz Firly. Baik, kita sapa terlebih dahulu dari Pak Muhammad Said. Assalamualaikum Pak Muhammad Said.
Apakah terhubung dengan kita? Bisa kita perkenalan diri dulu Pak Muhammad Syahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Pak Muhammad Syahid saking semangatnya yang login di Zoom-nya ada 2 ya Pak ya. Baik, baik. Pak Muhammad Syahid asalnya dari mana Pak? Dari Makassar, Ustaz. Oh Makassar, alhamdulillah, alhamdulillah. Bisnisnya udah mulai berarti ya Pak ya? Belum, Ustaz. Belum. Berarti udah pernah jumpa Ustadz Firly juga ya, ntar di Jogja atau di Makassar? Belum pernah, Ustaz. Oh belum pernah. Nah nanti kesempatan nih ada workshop yang spesial ya, nanti bisa ketemu dengan Ustadz Firly juga dan Ustadz lainnya. Baik Pak Muhammad Syahid dari Makassar ya Pak, terkait dengan tema ini Pak, kan temanya ini spesial dan mungkin ini bukan sesuatu hal yang asing lagi ya, tapi udah sering dibicarakan oleh kaum muslimin, terutama dengan pembahasan kita pada malam hari ini, rahasia modal halal ya, bebas riba. Nah kalau dari Pak Said sendiri terkait dengan riba ini, pandangan Pak Said seperti apa Pak? Karena kan memang mayoritas ya orang-orang awam itu ketika membutuhkan modal buat bisnis ya, salah satunya mereka pinjam tuh ke bank. Nah kalau dari Pak Muhammad Said sendiri bagaimana Pak pandangannya? Ya, jelas, Ustaz. Kalau riba itu adalah dosa, kan, berdasarkan dengan Al-Quran. Kebetulan saya belum di bisnis ini, hanya dengar-dengar saja dulu, belajar. Belajar gitu ya. Berarti terkait dengan materi riba gitu udah tahu jauh dari dulu ya Pak ya. Ya, Ustaz. Oke, siap. Baik, terima kasih jazakallah khairan Pak Muhammad Said dari Makassar ya. Semoga diberikan kesehatan selalu dan siapkan Pak pertanyaan jika malam hari ini banyak pertanyaan yang hari ini mungkin sampai hari ini belum bisa dijawab, silahkan dicatat, nanti insya Allah kita ada sesi tanya jawabnya. Baik, berikutnya kita ke Ibu Nurhana ya. Kebanyakan biasanya kita laki-laki, terus ini ibu-ibunya mana? Assalamualaikum Bu Nurhana. Apakah tergabung di Zoom kali ini? Waalaikumsalam, Ustadz. Baik, Ibu Nurhana dari mana Ibu? Saya sebenarnya asalnya Makassar, Mas. Tapi sekarang lagi Oh, domisili di Jogja. Yang Pak Muhammad Jogja. Said tadi itu sepupu saya, Ustadz. Oh, Masya Allah, satu keluarga. Jangan-jangan ini semua Zoom-nya satu keluarga dari Ibu Nurhana. Enggak lah, Ustadz. Oke, Ibu Nurhana mau request lagu apa loh? Kok kayak radio ya? Baik, Bu Nurhana berarti sekarang di domisilinya di Jogja ya Bu ya? Iya, Ustadz, benar. Udah pernah ke kantor Bisharo Bu? Belum sih, Ustadz. Oh belum. Jogjanya di mana Ibu? Sekarang di ini, Ustadz, di Banteng Raya. Banteng Raya. Jakal KM7 ke kiri. Kalau dari arah Jakal bawah. Iya Jakal ya. Oh alhamdulillah. Berarti udah ramah ya di Jogja Ibu ya? Baru sih, Ustadz. Oh baru, Masya Allah. Jalan 5 bulan ya kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah. Baik, Ibu Nurhana, terkait dengan materi kita pada malam hari ini, tanggapan Ibu seperti apa mengenai riba ya? Iya. Boleh dong diskusi dengan kita untuk pembuka kita pada malam hari ini. Kalau menurut saya tema malam hari ini ya mengenai modal halal tanpa riba gitu ya. Yeah. Masya Allah luar biasa menurut saya, Mas. Dan saya kayaknya mau belajar banyak nih, karena baru dasar banget ya. Pengen menghindari riba gitu ya. Jadi saya sangat semangat kalau ada kelas-kelas seperti ini. Nah, ini. Oke. Kenapa? Apa yang menjadikan diri Ibu merasa semangat ketika dapat materi-materi seperti ini dalam dunia bisnis, Bu? Ya. Seperti seperti saya sebenarnya terinspirasi dengan sosok Khadijah ya, walaupun seorang perempuan tapi punya semangat yang tinggi untuk menjadi pengusaha yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau di era milenial ini kan kita lihat pengusaha itu ya asal
dapat untung atau cuang aja mereka gas gitu kan ya, tanpa Iya, betul melihat betul. halal melihat berkahnya gitu kan. Nah, saya pernah eh, tersentak dengan satu kata teman saya bahwa menjalani bisnis itu bukan hanya cuan semata, tapi surga atau neraka gitu ya. Betul, Masya Jadi Allah. dengan kata itu saya mulai introspeksi diri dan mulai belajar. Jadi sebenarnya dari dulu sih punya usaha, tapi ya nggak pernah booming juga karena eh, ya mungkin belum berkah kali ya. Dari dulu Baik, baik, merintis baik. tapi belum pernah booming gitu. Masya Allah, Masya Itu Allah. Mas. Itu kalau bisnisnya sirkah atau maksudnya kerjasama atau sendiri, Bu? Selama ini sih sendiri, Oh, kemudian sendiri ya. ada juga sih beberapa yang menggandeng beberapa mitra seperti itu. Oke, 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 oke. Iya. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Nurhana dari Jogja, Jalan Kaliurang KM7 ya, Bu ya. Semoga Ibu Iya, diberikan betul. kesehatan selalu dan juga bisnisnya semoga bisa banyak dan berkah, itu yang kita cari ya. Amin, Baik, amin ya rabbal barangkali alamin. terima kasih ya Ibu Nurhana. Semoga Allah berikan jalan yang terbaik buat Ibu. Amin, amin, sama-sama Baik, Tat. barangkali satu lagi ya pada Ibu Umu Nadin. Assalamualaikum. Tadi udah dari Makassar, ternyata Bu Nurhana saudaranya dari Pak Sahid ya, Masya Allah. Oke, kita sapa terlebih dahulu Ibu Umu Nadin. Assalamualaikum. Umu Nadin, ya. Apakah tergabung? Ya, baik. Assalamualaikum Umu Nadin. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Ibu asalnya dari mana, Ibu? Dari Depok, Oh, dari Depok. Masya Allah. Baik, baik, baik. Udah jalanin bisnis juga, Bu, atau seperti apa? bisnisnya ya Baru mau naik mulai. turun aja. Oh, naik turun aja. Berarti sedang running ya, sedang berjalan dan juga belajar gitu ya, Bu ya. Ya, sedang belajar tepatnya. Baik, baik. Alhamdulillah. Baik, Bu, kalau terkait dengan materi ini, pendapat Ibu seperti apa, Bu? Apa yang menjadi apa namanya istilahnya ya, yang benar-benar ketertarikan Ibu kok bisa gabung di Zoom ini karena apanya gitu kan. Barangkali kan kalau tentang Yes. ribanya kita udah barangkali mayoritas sudah paham gitu ya. Ya, Ya riba itu haram gitu. Tapi apa yang membuat Ibu tertarik untuk ikut kelas kita pada malam hari ini? siapa tahu bisa dapat joinan syirkah Kerjasamanya. gitu. Iya. Oh, itu yang dicari. Insya Allah nanti ada solusinya, Bu. Saya jamin. Insya Allah Bisara tuh ada solusinya. Kecuali rabi-rabi. Ya, Sat, ya. Iya, iya, Kalau iya, iya. riba itu pasti ada solusinya kecuali rabi. Iya, Baik, iya, baik, iya, baik, iya. Ibu. Siap, terima Paham, kasih. paham, paham. Jazakillah khairan Umu Nadin, semoga Allah berikan kesehatan. Baik Bapak Ibu yang insya Allah Amin. dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita ya beberapa ya yang kita sudah kenalan, insya Allah nextnya kita akan kenalan dengan teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian yang lain gitu ya, agar kita saling kenal. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi juga banyak disinggung dari Pak Muhammad Said ya, dan juga Bu Nurhana dan juga Ibu Umu Nadin ya. Masya Allah nih. Waduh, Ustadz Nur kayaknya masih single nih. Alhamdulillah saya sudah nikah. Aduh, aduh, aduh. Boleh promosi nggak ini Ustadz ya? Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita mengundang pembicara spesial, teman dekatnya Ustadz Fili. Kita tersapa dahulu Ustadz Doniriu. Assalamualaikum Ustadz Doniriu. Oke, belum ini ya. Mungkin kita Belum bisa standby sapa. mungkin. Oke, belum. Kita sapa terlebih dahulu tuan rumahnya. Masya Allah Ustadz Firly Ferdiansyah. Assalamualaikum Ustadz Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bagaimana Ustadz Firly kabarnya? kabarnya? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dengan gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Posisi lagi di Jogja atau di luar Jogja Ustadz? Alhamdulillah di Jogja. Besok insya Allah ke Alhamdulillah. Bandung, Jakarta. Waduh, waduh. Baru ditanya di mana di Jogja, besok udah keluar dari Jogja lagi. Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Baik, baik. Alhamdulillah ya insya Allah Ustadz Fili akan menyampaikan materi-materinya dan juga pengalaman yang Masya Allah luar biasa pada malam hari ini.
Oke, apakah Ustadz Doni Riu sudah terhubung? Sudah, Mas. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Doni Riu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini nih pembicara spesial kita. Masya Allah. Awet muda ya Ustadz Doni Riu ya. Seperti umur 12 tahun ya. Masya Allah. 12. Garang tenan. 12 Salah. lebih saat 12 lebih. Enggak. Kalau 12 tahun salah ya. Yang benar itu mirip-mirip kayak 12 bulan kayaknya. Masya Allah. Bagaimana Ustadz Doni kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Ini sekarang di Jogja ya Ustadz Doni ya. Ya, di Jogja. Masya Allah, Alhamdulillah. Siap ya Ustadz untuk memberikan Siap. pengalaman dan materinya pada malam hari ini? Siap. Masya Allah, itu Pak Wawan sepertinya sudah tidak sabar ini. Ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapkan catatannya, siapkan pertanyaannya ya, karena ini kesempatan tidak datang 2 kali tapi berkali-kali ya, karena insya Allah Bicara.id akan terus memberikan edukasi seputar bisnis syariah. Baik, Ustadz Fili dan Ustadz Doni Riu sudah siap Ustadz? Wah, macam di sidang ini. Siap. Insya Allah. Baik, Siap. Ustadz Doni, Ustadz Fili insya Allah ya, pada malam hari ini kita membahas tema yang sangat menarik dan mayoritas barangkali sudah mengenal ya, mengenai rahasia modal halal dan bebas riba ya. Nah, kalau dari segi judul ya, kalau Ustadz Doni Riu mengambil atau mungkin mukadimah Ustadz Doni Riu terkait dengan judul kita pada malam hari ini seperti apa Ustadz Doni Riu? Jadi gini, kita itu kan hidup di peradaban kapitalis. Yang sejak kita lahir, orang-orang yang seusia kita itu terlahir sudah di peradaban kapitalis. Kemudian kalau ngomong bisnis itu langsung kepikiran modal. Betul. Dan modal itu langsung kepikiran pasti utang bank, pasti udah itu. Dan saya utang kan teman nggak boleh ya Ustadz ya? Ya. Kalau utang teman nggak boleh. Hampir nggak ada kan, misalnya begini. Nggak mungkin kan kita bisnis modal 10.000, 100.000 itu kan nggak mungkin. Modal itu kan ya setidaknya puluhan juta kan gitu. Itu ya sangat jarang kan teman menghutangi puluhan juta untuk modal itu kan jarang. Maka di peradaban kapitalis ini memang ya umumnya begitu, namanya wah kita mau bisnis nih, butuh modal. Nah, pasti yang kepikiran pertama itu adalah bank. Nah, terus setelah kita belajar ternyata bunga hutang bank itu ada bunganya dan bunganya itu riba. Rata-rata orang-orang itu teman-teman termasuk saya zaman dulu gitu. Terus piye gitu? Mau bagaimana? Padahal itu solusi satu-satunya dalam tanda petik kan ada nih gitu kan. Bayangkan kita bahwa solusi permodalan satu-satunya di zaman sekarang itu kalau nggak bank ya mana lagi kan begitu, baik itu kur atau apa namanya pakai kartu kredit atau apapun. Nah, tetapi ternyata Islam itu luar biasa memang. Dulu kan saya ya mungkin teman-teman juga berislam itu kan hanya keturunan kan, hanya Islam itu ya yang penting sholat puasa kan gitu. Tapi ternyata setelah belajar lebih dalam lagi, Islam itu solusi untuk semua hal, termasuk solusi untuk permodalan bisnis. Ternyata juga ada solusinya di dalam Islam. Maka Oke. Modal apa namanya, solusi permodalan. Jangan dijawab dulu Zat, ditahan dulu Zat. Insya Allah kita akan bahas itu. Baik, Masya Allah ya, itu baru mukadimah dari Ustadz Doni Riu ya. Insya Allah akan kita kulitin, akan kita ambil nih daging-dagingnya dari Ustadz Doni Riu. Sekarang ke Ustadz Fili, Ustadz. Bagaimana Ustadz terkait dengan tema kita pada malam hari ini, mukadimah yang bisa disampaikan Ustadz untuk memanaskan situasi di ruang Zoom kali ini Ustadz? Siap. Jadi memang yang namanya bisnis itu salah satu yang diperlukan dari rangkaian bisnis itu adalah salah satunya itu bagian input, yaitu faktor produksi. Nah, dalam faktor produksi ini, itemnya salah satunya adalah modal. Jadi memang kalau kita mau berbisnis, pasti butuh modal gitu. Nah, apalagi kalau mau persaingannya kuat.
Yang mana sebenarnya salah satu kunci bisnis kuat itu adalah modal yang memadai. Makanya juga harus pinter sebelum berbisnis itu memperhitungkan modal yang dibutuhkan berapa. Dan jangan memaksakan atas risiko modal yang mana apabila risikonya menjadi besar kita tidak kuat menanggung gitu. Termasuk misalnya kita hitung ya, oh butuh modalnya keperluan untuk bisnis ini 100 juta. Tapi kok cuma dapat 50 juta modalnya, jangan dipaksakan untuk bisnis itu. Gitu. Nah, makanya modal ini tinggal disolusikan saja. Nah, bagaimana cara pensolusiannya? Nah, itu ada beberapa cara, tapi memang yang familiar saat ini itu yang seperti disampaikan oleh Ustaz Doni tadi, pinjam ke bank. Karena gini loh, kalau kita mau bisnis, kita butuh modal. Yang mana modal itu untuk kita puter biar dapat untung. Lah kok modalnya itu minjem orang yang mana kita nggak bisa ngasih keuntungan ke orang itu kalau minjem gitu loh. Kan nggak fair juga. Apalagi butuhnya sampai nilainya gede. Kita minjem nilainya gede untuk keuntungan, tapi untuk dia nggak bisa dapat keuntungan. Kalau minjem. Nah, maka kalau nanti opsinya mau ngasih keuntungan sebenarnya ada, tapi bukan dengan akad pinjaman. Nah, Jadi akad ciri khas Yahudi, ini kan lagi serem ya Yahudi ini ya. Ini nggak ada yang Yahudi ya yang ikut kajian ini ya. mungkin nanti diedit ya saat pas ngomong salah Yahudi kajian. jadi tet Adanya gitu ya. Adanya Wahyudi. Mohon maaf ya Pak Wahyudi kita sebut-sebut. Nah, itu sebenarnya disampaikan ya di Al-Baqarah 275 itu disampaikan. Zalika bi anahum qalu inamal bai'u mislu riba. Jadi hal demikian itu dikarenakan mereka menyampaikan bahwasannya jual beli itu sama dengan riba. Maksudnya apa sih? Misalnya Mas Nur beli HP harga 2 juta. Lalu Mas Nur jual 2 juta 100. Boleh nggak? Boleh nggak Mas Nur? Boleh kan? Dan ngambil margin 100.000. Ya. Boleh kan? Boleh. Dan itu pun berisiko. Nah, mereka para Wahyudi itu bilang, loh kalau jual beli, saya beli barang 2 juta, yang mana itu juga berisiko, terus saya jual 2 juta 100, saya boleh dapat keuntungan 100. Lah kenapa saya kalau ngutangi 2 juta, kok nggak boleh saya itu dapat keuntungan 100, jadi 2 juta 100 gitu loh. Nah, Wahyudi itu menyamakan positioning itu. Tapi kan langsung diargumentasi keras oleh Allah. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, intinya langsung ada pembatasan hal tersebut. Yang mana pembedanya adalah kalau jual beli itu akad bisnis, sedangkan di dalam utang piutang, dalam pinjaman yang ada ribanya, itu sebenarnya akadnya akad tabaruk. Nah, memang kalau di akad tabaruk itu tidak bisa nyari keuntungan gitu loh. Jadi nggak usah dipaksain nyari keuntungan di akad sosial atau tabaruk, tolong menolong. Nah, makanya nanti kita pindah akadnya. Jangan jadi akad tolong menolong. Jadikanlah akad bisnis yang mana nanti jadi modal, tapi sesuai dengan implikasinya dan berpotensi bisa ngasih untung. Nah, kalau hal itu dilakukan, insya Allah bebas dari riba. Begitu. Mas. Masya Allah. Baru di awal ya, baru di awal. Mohon bersabar. Siap. Baik, kita sekarang masuk ke Ustadz Donirio. Tadi Ustadz Donirio juga udah menyampaikan bahwasannya dulu pernah ya Ustadz ya, pelaku langsung dari apa namanya menggunakan bank riba ini ya langsung untuk riba dan rabi ini. Ya. Ini boleh dikisahkan dulu Ustadz. Proses hijrahnya gitu kan, loh kok bisa gitu. Ya, seperti kebanyakan orang ya, hijrah dimulai dari kondisi terpuruk. Nah, terpuruknya itu macam-macam sih, multidimensional kalau orang bilang. Nah, salah satu dimensinya adalah utang riba tadi. Ya untuk bisnis, untuk bisnis. Nah, persoalannya begini. Kalau modal itu menggunakan utang bank,
Ini sepengalaman saya dan mungkin pengalaman teman-teman sama. Eh, Cicilan itu sudah pasti kan. Cicilan sudah pasti per bulan berapa. Misalnya utangnya 100 juta. Cicilan per bulan kan sudah pasti segitu. Sementara keuntungan bisnis kan belum tentu kan. Misalnya di bulan pertama, apakah langsung untung? Kan tidak. Nah, bisnis dengan modal utang bank ini menjadikan bisnis kita itu enggak tenang, berusaha-berusu. Kenapa? Karena mau tidak mau di bulan itu harus bayar sekian. Padahal namanya profit itu kan enggak tentu. Siapa yang menjamin bahwa bulan ini pasti profit? Tetapi kan sudah dijamin bahwa bulan ini harus ngangsur utang kan gitu kan. Nah, itu satu itu. Yang kedua yang tidak masuk akal lagi. Itu misalnya ya, kita hutang 100 juta. Kemudian cicilan per bulan berapa? Katakanlah 5 juta. Berarti kan kita dapat modal 100 juta. Kemudian 100 juta itu kita jadikan modal. Misalnya dijadikan beli aset, katakanlah berapa 10 juta gitu, dijadikan beli stok gitu kan, katakanlah 50 juta gitu, katakanlah begitu. Ketika kita bulan pertama itu harus ngangsur 5 juta, sementara belum ada profit. Ngangsurnya dari mana duit? Kan dari duit pinjaman tadi. Jadi yang duit 100 juta tadinya buat modal, sudah berkurang 5 juta. Tinggal 95 juta. Kan begitu. Nanti bulan kedua, ternyata belum profit lagi. Berkurang lagi. Loh, 100 juta itu padahal sejak awal itu kita sudah plan untuk modal. Kan ketika kita menyusun modal, mendesain modal, itu sekian rupiah untuk ini, sekian rupiah ini, sekian rupiah kan gitu kan. Nah, sekarang kalau modal yang sudah kita desain itu harus berkurang satu persatu, nah kan nggak bisa. Terus gimana bisnis kita setiap saat modalnya harus diambil untuk dikembalikan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya begini, secara logis saja, bisnis dengan modal utang bank itu tidak masuk akal gitu. Tidak masuk akal dengan realitas bisnis itu sendiri. Maka yang terjadi kebanyakan bisnisnya tidak berjalan dengan baik, terutama itu bagi yang awal-awal, pebisnis awal-awal. Berbeda ceritanya dengan mungkin bisnisnya udah berjalan, profit sudah stabil gitu ya. Kemudian dia sudah hitung-hitungan nambah hutang sekian, itu okay. Maka apa yang saya ceritakan itu tidak, dalam bahasa Jermannya itu Gebiahuya. Gebiahuya itu maksudnya semua pengusaha ketika modalnya utang bank itu begitu. Nah, gitu. Ini yang saya ceritakan adalah bisnis awal mula. Bisnis awal mula modalnya menggunakan bank, udah kacau balau. Tetapi kalau yang bisnisnya udah agak stabil gitu ya, kemudian ilmu bisnisnya sudah cukup, kemudian dia tahu harus menambah modal sekian, itu mungkin bisa. Tetapi sebisa-bisanya ternyata tetap aja ada dosa riba. Nah, maka nanti yang bermain, karena gini, di dalam kehidupan kita itu kan ada variabel-variabel yang tidak pasti, yang kadang-kadang datang kejutan. Yang kejutan itu datang dari mana? Bukan dari kita, datangnya dari Allah, gitu kan? Dari qada Allah. Kalau dalam bahasa akidah Islam itu datangnya dari qada Allah. Nah, qada Allah itulah yang kemudian akan datang dalam bentuk kesulitan ketika kita bergulat dengan dosa. Itu pengalaman semua pebisnis yang bergulat dengan utang riba. Itu semua yang saya ketemu itu pasti begitu. Walaupun secara ilmu bisnisnya sudah mapan gitu. Karena apa? Di dalam bisnis itu ada wilayah yang tidak pasti, wilayah qada, wilayah yang di tangan Allah. Nah, sekarang tiba-tiba saja misalnya terjadi kecelakaan, terjadi kebakaran, terjadi krisis moneter, terjadi apa yang mengakibatkan bisnis itu menjadi sulit. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih setelah kita mengambil bank, setelah kita ngambil utang yang tadinya itu baik-baik saja, kok jadi kayak gini? Padahal hitung-hitungan di atas kertas oke, kayak gitu kan. Nah, ternyata apa? Ada wilayah yang tidak pasti tadi, wilayah Allah. Nah, kalau kita telah secara akidah Islam, ternyata apa? Allah itu sedang negur kita. Sedang negur kita bahwa
kamu berbuat dosa kan? Karena aku sayang sama kamu, tak tegur. Seperti halnya orang tua sayang sama anaknya. Orang tua lihat anaknya mau masuk jurang gitu kan, pasti ditegur walaupun dengan bentak gitu. Karena mau masuk jurang. Nah, bentakan itu kan sebenarnya bentuk kasih sayang. Nah, kalau kemudian kita ditegur oleh Allah dengan katakanlah musibah, dengan bencana, kita introspeksi, oh ternyata saya habis ngambil riba, itu berarti teguran karena saya. Nah sekarang daripada harus ditegur dengan bencana dengan segala macam, kita jalan yang benar saja, nggak harus ditegur segala macam kan gitu kan. Maka kita akan bahas nanti bahwa ada solusi permodalan yang tidak utang bank, dan nanti baik secara itu syar'i, itu secara hukum syariat itu benar, dan tentu saja kalau benar nanti berkah, dan nanti bisa dijelaskan juga secara rasional bahwa lebih rasional kalau menggunakan sistem yang dari Islam ini, sistem permodalan dari Islam ini rasional gitu. Yang bank tadi kan tidak rasional, wah modal kok diambilin terus setiap bulan. Padahal modal ya harusnya modal 100 juta ya selamanya ya 100 juta itu. Nah, jadi di dalam sistem permodalan Islam, solusi kita ini modal itu ya sudah segitu terus, tidak harus dicicil dikembalikan. Nanti Ustaz dulu yang akan menjelaskan lebih jauh. Masya Allah. Barakallah. Baik, jazakallah khairan Ustaz Daniel. Bagaimana beliau tadi menyampaikan terkait dengan pengalaman beliau, dan juga ternyata yang sering terjadi hari ini adalah menggunakan modal riba, dan salah satunya di bank. Sekarang kita ke Ustaz Fili. Ustaz, kan tadi disinggung juga oleh Ustaz Donirio bahwasannya ketika kita riba itu identik sepertinya lebih ke bank ya. Jadi kalau misalnya riba pasti bank. Nah, bagaimana sih definisi dari modal riba ini, Ustaz? Apakah modal riba ini hanya dari bank, dari lembaga-lembaga lain? Apakah bersih dari kalimat riba tadi, atau lagi dari lembaga-lembaga yang berlabel syariah itu udah bisa dikatakan jauh dari riba, atau seperti apa, Ustaz Pilih? Audionya, Ustaz, lupa dihidupin. Ya, jadi sebenarnya bicara tentang modal dan riba, yang dimaksud di sini itu adalah dampak dari perbedaan akadnya. Nah, kita kalau utang piutang, jadi kalau utang itu nanti uangnya jadi milik kita. Nah, kalau sudah jadi milik kita, mau dipakai jadi modal bisnis boleh, tidak dipakai untuk modal bisnis juga boleh. Nah, tinggal utang piutangnya ini ada tambahan manfaat enggak, atau pinjamannya ini. Karena kalau ada tambahan manfaat jatuhnya riba. Nah, poin ribanya sebenarnya di situ. Pada saat kita melakukan pinjaman atau utang piutang, tapi ada tambahan nilainya. Yang mana itulah yang dilakukan di perbankan konvensional saat ini. Dan kalau uang utang itu memang jadi uang milik pribadi. Nah, sedangkan kalau mau jadi modal, itu beda lagi. Gitu loh. Nah, nanti ujungnya bisa pakai akad syirkah namanya. Tapi akad syirkah ini bukan akad utang piutang. Nah, masih banyak yang mengira solusi utang bank itu bisa dengan syirkah, yang mana dapat modal, tapi settingannya dikira kayak utang gitu. Nah, itu juga salah persepsi. Nah, dampaknya apa? Kalau modal di dalam syirkah, itu nanti jadi milik syirkahnya, bukan milik pengelolanya pribadi. Gitu loh. Yang mana harusnya tidak bisa digunakan untuk urusan pribadinya. Beda sama utang bank tadi. Gitu loh. Nah, maka kalau kita bicara tentang modal yang mana masuk di dalam bisnisnya, itu nanti akadnya syirkah. Dan ini beda aplikasi dengan utang, pinjaman seperti yang di bank itu. Nah, masih banyak yang salah memahami bahwasannya dilarang-larang, oh kamu jangan cuma bisa larang-larang utang bank karena riba. Mana solusinya? Oke, bisa kita kasih solusinya, yaitu mendapatkan modal dengan akad syirkah. Tapi kalau dia nggak paham, dia kira modal yang datang itu jadi milik dia pribadi dan dia bisa pakai sendiri.
yang mana nanti tinggal ngasih kelebihan atau keuntungan untuk si pemodal dengan nama bagi hasil. Ya kalau kayak gitu namanya mau nyari utangan, beda lagi. Nah makanya memahami dua akad ini, kalau pinjaman itu akad qard, kalau syirkah itu jadi modal, itu dua hal yang bertolak belakang. Nah disitulah pentingnya mempunyai ilmu untuk mengaplikasikan, bukan masalah uangnya atau dananya datang gitu loh. Dananya datang kalau Anda nggak paham ya salah. Makanya kan yang harusnya menjadi di awal itu yang diperlukan adalah ilmu. Karena jangan sampai modal itu datang, ilmunya nggak punya, salah lagi, dan berpotensi melakukan pelanggaran syariat, entah itu riba ataupun bukan gitu loh. Karena pelanggaran syariat itu tidak hanya di riba, ada pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Makanya kan menjadi penting, menjadi vital memahami. Oke, kalau sebenarnya Anda kalau dapat utangan, dapat pinjaman yang sesuai dengan nilai yang Anda butuhkan untuk bisnis, boleh-boleh aja selama tidak ada tambahan manfaat atau tambahan nilai. Gitu loh. Nah, cuman kalau larinya ke bank ya pasti itu. Begitu loh. Nah, tapi bisa nggak itu teraplikasikan bukan di bank? Ya bisa, misalnya ketemu rentenir yang riba juga. Gitu loh. Ketemu temen, oke wes tak pinjemi, tapi nanti aku kasih bagi hasil ya, riba juga. Akadnya minjemi, tapi minta bagi hasil, ya riba tuh. Nah, akhirnya kalau memang mau benar-benar straight, nanti kita bisa pakai akad syirkah. Cuman pertanyaannya, Anda sudah paham syirkah belum? Saya punya cerita sedikit. Jadi salah satu sekolahannya yang diajar oleh salah satu guru kami itu di Hampara namanya, STEI Hampara di Jogja. Ada lulusan dari Hampara, lulus beliau, terus kerja di BMT. Nah, ternyata aplikasi di BMT itu selama ini dalam memberikan modal sirkah mudharabah itu salah. Karena jatuhnya kayak pinjaman yang dikembalikan dengan adanya bagi hasil yang bernilai flat. Gitu loh. Nah, lalu sama dia dibenerin. Nah, karena BMT itu kan masuk ke pasar-pasar kan. Terus dibenerin sama dia, Bu, Pak, caranya sirkah tuh gini, ini jadi modal gini. Tahu nggak responnya yang orang-orang di pasar itu? Ya, akhirnya apa? Mereka mikirnya ribet, malah pegawai yang alumnus Hampara itu dilaporkan ke BMT-nya, Pak, kayak masnya itu kok caranya malah marahi bingung, susah, mending pakai cara yang lalu. Yang mana sebenarnya cara yang lalu itu walaupun jadi modal, jatuhnya juga ngeriba. Tahu nggak ternyata apa solusinya? Alumnus Hampara itu malah dipecat oleh BMT. Malah dia yang dipecat karena apa? Karena membuat kebingungan konsumennya BMT. Oh, belum tentu yang benar itu malah yang diinginkan. Tapi kalau memang orangnya nggak mau belajar dan maunya yang salah, plus biasanya nggak mau ribet, ya nggak ideal memang untuk diberi modal. Begitu, Manjur. Masya Allah, luar biasa ya terkait dengan yang disampaikan Ustadz Fili tadi. Ternyata udah di-spill, ternyata solusi dari itu semua adalah syirkah. Nah, berkaitan dengan syirkah, kita bisa masuk ke Ustadz Doni Riu, dan beliau juga sebagai pelaku syirkah ya Ustadz ya. Masya Allah, pelaku syirkah. Nah, menurut pendapat Ustadz Doni Riu terkait dengan syirkah ini seperti apa, Ustadz? Apakah ketika tadi kita kebingungan mencari dana gitu kan, ternyata ada sebuah konsep dalam Islam yang namanya syirkah. Apakah syirkah itu sudah benar-benar adil kalau kita mengikuti akad-akadnya sesuai dengan syariat Islam? Iya, iya. Kalau singkat kata jawabannya adil. Adil. Selesai toh. Iya. Wah, kita tutup ini Ustaz. Cuma adilnya seperti apa itu kan kalau enggak diceritakan detailnya kan enggak tahu kan. Tapi yang saya rasakan, bukan yang saya rasakan. Nek rasakan itu kan perasaan. Yang saya lihat, yang saya saksikan itu memang adil. Contoh tadi nyambung sama yang saya tadi. Kalau modalnya itu dalam bentuk utang,
Oke. modal 100 juta sebagai utang, terus kemudian bulan depan kan sudah harus berkurang itu modal itu karena untuk mencicil kan gitu. Padahal bisnisnya ya modalnya jadi berkurang. Nah, kalau dengan Sirkah ini itu modal itu tidak terus kemudian dicicil seperti di Ustadz Firly bilang tadi. Misalnya saya sama jenengan katakanlah pemodalnya, saya pengelolanya. Kemudian jenengan oke kita Sirkah ya, Sirkah Mudharabah, jenengan pemodal, saya pengelola. Kemudian kita akad dengan modal 100 juta. Ya sudah, 100 juta itu saya puter selama perjanjian. Misalnya perjanjian Sirkahnya 3 tahun, ya 3 tahun itu 100 juta itu muter terus, tidak saya cicil. Cuma kalau nanti misalnya dalam bulan ini hitung-hitung ada profit ya, kita bagi hasil, nanti bagi hasilnya berapa itu ada pembahasan khusus. Nah itu kan jauh lebih adil dibanding yang utang tadi. Kalau utang itu profit enggak profit harus kembaliin, harus mengurangi modal kan gitu. Sementara Sirkah enggak begitu. Sirkah itu misalnya Sirkahnya senilai 100 juta, ya sudah modal itu 100 juta selama 3 tahun misalnya. Kalau akadnya 3 tahun, ya sudah 3 tahun itu 100 juta itu muter terus. Selama belum selesai akadnya ya 100 juta itu. Nah itu salah satu keadilannya. Padahal nanti keadilannya enggak cuma itu, banyak sekali. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi dari segi akad sesuai dengan syariat dan keadilannya juga dapat gitu ya. Keberkahannya juga dapat ya, Ustadz ya. Jelas. Baik, tadi Sebenarnya termasuk pada saat dia rugi. Nah, rugi. kalau untung boleh bagi hasil keuntungan. Oke. Tapi kalau rugi, pengelola itu nggak nanggung gitu loh. Nggak kayak kalau utang kan mau rugi atau enggak harus dikembaliin senilai itu, tapi nggak boleh dapat untung. Nah, cuman kalau yang di bank pasti minta riba, gitu loh. Nah, itu sebenarnya nilai di luar nilai utang. Akhirnya kalau siap masuk jadi modal, dia siap menjadi milik Sirkahnya, yang mana kalau untung dapat keuntungan, tapi kalau rugi ya terkena dampak kerugian. Adil. Betul. Terus salah apa? Contoh kedua keadilannya. Ya. Baik. Sekali keadilan yang bisa kita ungkap dari Sirkah. Baik. Tadi Ustadz Doni menyampaikan. Yang penting adil ya Ustadz Doni, maksimal 4 gitu ya. Apalagi kalau mau debat 3-4 itu jelas harus adil. Boleh. Maksimal 4 ya. Tapi kalau Sirkah boleh lebih dari 4 ya Ustadz ya? Boleh. Masya Allah. Ini bahas apa ini? Kayaknya pernikahan kayaknya. Enggak, Sirkah ini. Oh, Sirkah ya. Sirkah yang berujung. Sirkah banyak juga bikin puyeng. Iya, kalau nikah banyak aja yang bikin puyeng. Iya. Baik. Namanya mengelola itu ya butuh waktu, butuh pikiran. Beda kalau pemodal. Kalau pemodal mau Sirkah 10 enggak masalah. Asal punya duitnya. Kalau pengelola ya habis waktunya di situ ya sudah. Baik. Masya Allah. Baik, tadi Ustadz Donirio menganalogikan contoh ya, Ustadz Donirio sebagai pengelola, saya sebagai pemodal gitu kan. Ini 100 juta kita jalankan bisnisnya. Tapi tanpa sepengetahuan Ustadz Donirio, saya itu 100 jutanya menggunakan dana bank juga, Ustadz. Tapi Ustadz Donirio nggak tahu. Tapi uangnya ada tuh di meja misalnya, wis amin. 100 juta. Nah itu seperti apa, Ustadz? Kalau nanti kita bersirkah seperti itu, apakah sirkahnya langsung putus ataukah dampak dosanya berbeda karena Ustadz Donirio nggak tahu? Ya begini. Ada seperti apa? Begini. Seperti Ustadz Firly tadi kan sudah bilang, ketika jenengan utang, nggak tahu utang ke siapapun, harta itu kan jadi milik jenengan. Clear kan? Iya. Itu kan sah kan? Yang dosa kan bayar ribanya. Berarti duit 100 juta yang jenengan dari bank itu sah milik jenengan. Terus kemudian disirkahkan sama saya, yo sirkahnya yo sah gitu. Apalagi tanpa sepengetahuan saya, yo itu muamalah panjenengan yang terpisah dengan muamalah saya, dan pasti jelas kan bahwa uang 100 juta itu memang hak panjenengan, cuma panjenengan berdosa ketika bayar ribanya, tetapi 100 jutanya kan sah milik panjenengan, jadi tidak merusak sirkahnya. Monggo Ustadz Firly mungkin perlu dilengkapi. Ustadz Firly barangkali bisa melengkapi, Ustadz, karena banyak sering terjadi juga seperti itu kan. Ya, jadi kalau Mas Nur pinjam ke bank yang ada ribanya, itu sebenarnya terjadi muamalah yang haram, terjadi muamalah
dan bisa berpotensi memberikan harta yang haram, tapi gara-gara muamalah yang haram. Nah, harta haram yang dikarenakan muamalah yang haram, tapi haramnya hanya di ribanya ya. Nah, itu dimuamalahkan lagi ke pihak lain, itu boleh. Contoh misalnya, nggak usah ngomongin pinjam ke bank. Misalnya Mas Nur ini pegawai bank. Nah, dapat gaji kan dari bank. Nah, gajinya itu sebenarnya haram. Tapi haramnya gara-gara muamalah yang haram. Semua harta gara-gara semua harta haram yang dikarenakan muamalah yang haram, itu kalau dimuamalahkan lagi ke pihak lain, untuk pihak lainnya boleh, yang berdosa cuman yang bermuamalah haram itu, misalnya jenengan sebagai pegawai banknya. Nah, maka kalau dijadiin modal untuk syirkahnya, sebenarnya untuk syirkahnya sah, boleh. Nah, yang berdosa itu jenengannya. Nah, kalau itu poinnya, misalnya tadi uangnya pinjam ke bank, ya sebenarnya poinnya pada saat jenengan melakukan riba. Nah, itu pun tanggungan jenengan pribadi, bukan tanggungan syirkahnya. Karena bukan syirkahnya yang berhutang ke bank. Nah, beda lagi kalau ternyata jenengan sudah syirkah, masukin modal sama Ustadz Doni, kemudian sudah ada syirkah. Syirkahnya kurang uang, pinjam ke bank, melakukan riba, ya Ustadz Doni kena, jenengan kena. Tapi kan yang berakad pinjam ke banknya, itu syirkahnya. Nah, beda lagi kalau Mas Nur sebagai pemodal sendiri yang pinjam ke bank. Gitu. Monggo kalau Mas Nur mau pinjam ke bank, terus syirkah sama saya juga boleh saya. Oh, pengajar ya. Aduh. Buat sayanya boleh, maksudnya begitu. Masya Allah. Ya baik, Masya Allah, jazakallah khairan Sapili. Jadi tadi sangat detail ya dari pembahasan di awal kita mendeskripsikan tentang riba itu seperti apa. Tadi Ustadz Doni menyampaikan banyak mayoritas masyarakat kaum muslimin ketika berbisnis menggunakan dana dari bank yang utamanya juga ada ribahnya gitu kan. Nah terus gimana ketika kita mau buka bisnis? Ini butuhnya 5 juta nih mau buka gorengan gitu kan. Ya akhirnya modalnya dari bank. Nah ternyata dari bank juga nggak boleh karena ada ribanya. Nah salah satu solusinya adalah syirkah. Nah barangkali kalau dari pandangan Ustadz Fili sendiri ketika kita ingin bersyirkah Ustadz, ya misal nih saya orang awam yang baru berhijrah gitu ya sebagai pemodal, Ustadz Doniriu sebagai pengelolanya. Apa sih yang harus kami persiapkan gitu? Di satu sisi Ustadz Doniriu juga sudah ahli dalam pengelolaannya. Kalau dari segi modal saya udah ada gitu. Nah apa yang harus paling penting harus saya siapkan sebelum kita berakad untuk akad syirkah Ustadz Firly? Ya kalau dari saya clear, intinya harus punya ilmunya. Oke, ilmu. Gitu loh. Jadi pahami dulu. Kalau pertama ya, kalau di prosedural kami itu ada 3. Pertama, semua pihak memahami konsep muamalahnya dulu. Oke, muamalahnya apa syirkah? Maka semua pihak harus paham syirkah. Itu dulu. Kalau ternyata salah satu tidak paham atau dua-duanya nggak paham, udah nggak usah syirkah. Berpotensi bermasalah. Nah, terus kalau sama-sama sudah paham konsep muamalahnya, jangan syirkah dulu, bahas dulu konsep bisnisnya. Oke. Nah, disinilah butuhnya proyeksi bisnis, feasibility study sebelum mau menjalankan bisnisnya. Gitu. Nah, setelah itu clear, baru yang ketiga, cari tahu personalitinya. Ini juga penting. Karena kalau kita konsep muamalah sudah sama-sama paham, terus kedua konsep bisnisnya sudah sama-sama oke. Nah, yang ketiga di info-info di umumnya orang itu di masyarakat, si anu ki wonge ora amanah, si anu ki wonge ngene-ngene, wingi ana masalah ini ora rampung. Nah, itu juga penting untuk jadi bahan pertimbangan. Karena jangan sampai ya jadi gini loh, pemodal yang masuk di dalam syirkah ketemu pengelola yang kompeten dan amanah saja, itu kalau rugi yang nanggung tetap pemodal kok. Nah, apalagi ketemu pengelola yang tidak amanah atau tidak kompeten. Makanya menjadi penting menjadi pengelola yang amanah, yang kompeten. Nah, gimana solusinya? Ya cuma satu sebenarnya, mengikuti tolabul ilminya dulu, majelis ilmunya. Dan itu nggak main-main gitu loh. Kalau syirkah itu karena luas ya. Termasuk apakah laporan keuangan, terus bagaimana membuat sistemasi bisnis, terus bagaimana kalau ngangkat pegawai. Nah, nanti insya Allah juga ada info mengenai majelis ilmu itu. Begitu Mas.
Baik, Masya Allah. Kalau dari Ustadz Doniri seperti apa, Ustadz? Tadi selain yang disampaikan oleh Ustadz Fili, yang paling penting itu adalah ilmu, gitu kan? Dalam kita mempersiapkan untuk bekerja sama akad sirka ini seperti apa, Ustadz? Apa-apa saja yang harus kita perlu perhatikan, kita siapkan? Iya, eh, jelas gini ya, akidah jelas karena yang melandasi seluruh perbuatan kita itu kan akidah. Nanti akidah itu pula lah yang akan menentukan apakah kita akan lurus di jalan Allah atau tidak. Sirkah itu kan lurus di jalan Allah. Terus kemudian ketika sudah sirkah berjalan, bagaimana pengelola itu amanah itu kan juga bagian dari itu semua. Karena sirkah ini istimewa. Ketika ada dua orang bersirkah, maka yang ketiga adalah Allah. Tetapi kalau di antara keduanya atau ketiganya itu, misalnya orang yang bersirkah itu terjadi kecurangan, maka Allah meninggalkan sirkah itu. Artinya keberkahannya jadi tidak ada. Maka sebenarnya semua pihak yang ada di dalam sirkah ini harus sama-sama betul-betul orang yang sudah matang lah, sudah selesai soal akidah, sudah selesai soal pemahaman fikih muamalahnya. Gitu. Maka kalau belum selesai makna rezeki juga ya Ustaz Doni. Makna rezeki juga. Kalau itu belum selesai, wah tetap rumit, malah bukannya solusi tapi malah jadi tambah masalah. Gitu. Karena apa? Sirkah ini bukan satu ilmu tersendiri, tetapi ilmu yang menjadi bagian dari ilmu Islam secara keseluruhan. Maka jangan hanya belajar sirkahnya saja, tapi belajar Islam secara keseluruhan, mulai dari akidahnya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Donirio. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa banget materi kita pada malam hari ini berbicara tentang modal riba tadi. Ternyata ada solusinya, yaitu syirkah. Tadi ditekankan sama Ustadz Fili, kalau kita mau bersyirkah ya harus paham ilmunya dulu. Jangan hanya sebatas syirkah nih modalnya sekian, tapi ilmunya nggak tahu ya nanti bisa jadinya masalah gitu kan. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kami persilahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang punya banyak pertanyaan boleh tulis di chat komentar, boleh juga raise hand. Insya Allah kita akan berdiskusi kurang lebih berapa menit, 30 menitan ya. Kami sangat berharap agar diskusi kita ini ada interaksinya seperti itu. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi Ustadz Fili juga sudah menyampaikan, Ustadz Doni Riu juga sudah menyampaikan, iya solusi ini kita terus fasilitas mau belajarnya di mana nih? Nah, insya Allah bisyaro.id akan memberikan solusinya. Jadi Bapak Ibu insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami dari bisyaro.id akan memberikan sekolah pengelola syirka atau yang kita sebut spasi eksklusif workshop batch 4 ya. Jadi alhamdulillah kita pada tahun ini masuk ke batch 4 sekolah pengelola syirka, terutama tadi ya Bu Nurhana ya kalau tidak salah namanya. Apalagi Bu Nurhana di Yogyakarta ya. Ini kesempatan banget buat Ibu yang hari ini lagi berbisnis, lagi bisnisnya berjalan gitu kan, juga belajar terkait dengan akad-akad syirka. Ini sangat-sangat penting ya. Jadi di syirka ini, sekolah pengelola syirka ini nanti pembahasannya ada syirka, laporan keuangan, feasibility study, sistemasi bisnis, dan kepegawaian. Ya kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat, pemateri-pematerinya juga sangat spesial ya. Ada Ustadz Dwi Condro. Beliau juga sudah menulis buku gitu kan ya, salah satu dosen dari Hamfara juga, ada Ustadz Fili dan lain-lainnya. Nah insya Allah akan kita adakan di tanggal 23 sampai 20 November ya. Jadi bulan ini insya Allah, akhir bulan ini itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita berbicara tentang syirka ini malam hari ini tuh hanya belum covernya juga sih, baru sebatas namanya aja syirka ya. Tapi pendalamannya tentu nggak bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam tuh nggak bisa. Karena betul-betul harus kita pelajari secara komprehensif, secara mendalam juga ya. Nah insya Allah acara spasi batch yang keempat ini akan kita adakan di Yogyakarta, itu di Hotel Cokro Style ya.
Nah, ini salah satu latar belakang dari sekolah pengolah sirkah ya, karena kita hari ini melihat ya dan mendengarkan juga banyak sekali masyarakat-masyarakat yang aware terhadap riba gitu kan, yang udah paham terkait dengan riba. Oh iya, kita mau bangun usaha nggak boleh pakai riba, nanti dosanya seperti menzina ibunya sendiri. Masya Allah, itu luar biasa ya. Nauzubillah min dzalik. Terus gimana solusinya? Sirkah wes. Terus sirkah dalam-dalamnya gimana? Nah, hari ini kita memberikan ya kegelisahan masyarakat kaum muslimin, terutama para pengusaha atau pebisnis ya. Insya Allah ya bisyaro.id hadir untuk menyelenggarakan acara spasi sekolah pengelola sirkah eksklusif ya. Insya Allah visinya adalah mencetak para pengelola sirkah yang amanah, kompeten, dan profesional. Tadi juga sudah sempat kita singgung ya di pembahasan kita, gimana kalau salah satu pengelolanya menggunakan bank riba. Nah, bisa saja dia itu tidak paham ilmunya, dia pahamnya sirkahnya aja, tapi masalah utang ribanya nggak paham. Nah, ini perlu kita benar-benar mendalami. Apalagi ini, misal kita udah punya ketemu temannya gitu kan, punya punya apa namanya sahabat yang ingin kita bersirkah bareng, tapi dia belum paham. Nah, ini cocok banget ya. Jadi nggak bisa hanya pengelola saja yang ikut kelas ini, nggak hanya pemodal aja, tapi harus keduanya ya, biar sama-sama paham ilmunya, biar sama-sama tahu jalannya nanti seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berikut ya pemateri-pemateri spesial kita ada Ustadz Dwi Condro, dosen sekolah tinggi Hamfara, juga pakar ekonomi Islam, gurunya pengusaha Muslim ya, kemudian beliau CFO dari Syafaat Markom dan kantornya ada di Yogyakarta juga. Kemudian ada Ustadz Fili Ferdiansyah ya, beliau adalah founder dan CEO dari bisyaro.id, dan beliau juga penulis buku Udah Sirkahin Aja. Kemudian juga ada Pak El Chandra ya, Ketua Ex Bank Indonesia, yang beliau juga sangat-sangat luar biasa terkait dengan cerita-cerita beliau di dunia bank itu seperti apa, retorikanya juga sangat luar biasa. Dan kemudian ada Pak Pramudi Ringga MBA, beliau juga sebagai owner PT Arion Sinergi ya, dan juga alumni Teknik Industri UGM. Nah, materinya insya Allah materi sirkah 1, materi sirkah 2, materi sirkah 3, dan materi sirkah 4 itu bersama Ustadz Fili. Bayangkan materi sirkah aja ada 4 seperti ini ya, maka kalau 2 jam aja tidak cukup. Kemudian di hari Jumatnya kita akan ditemanin oleh Ustadz Dwi Condro, yaitu akan membahas tentang mengapa bisnis harus sesuai syariah. Nah, ini pondasinya nih. Kalau tadi yang disampaikan Ustadz Doni Rio, akidah atau pondasinya nggak ada, ya bangunan itu ketika kena gempa sedikit aja bakalan jatuh ya, rapuh dan lain sebagainya. Kemudian juga dibahas nih laporan keuangannya oleh Ustadz Dwi Condro. Nah, jadi bukan hanya perkara akad ya, perkara laporan keuangannya aja itu juga harus benar-benar kita perhatikan. Tadi juga disampaikan Ustadz Fili, tambahan Rp1.000 aja itu bisa jadi riba gitu kan. Nah, apalagi kalau bisnis kita tanpa ada laporan keuangan jelas, wah bisa ada ribanya juga di situ. Kemudian visibility study 1, 2, dan juga itu akan disampaikan oleh Pak El Chandra. Kemudian di hari Sabtunya itu akan ada sistemasi bisnis 1, 2, itu bersama Pak Pramudi Ringga, dan yang terakhir adalah kepegawaian 1 dan 2 bersama Ustadz Firly Ferdiansyah. Nah, untuk investasinya seberapa murah? Masya Allah. Insya Allah bisyaro.id itu tidak memberikan nilai yang setinggi-tingginya kalau kayak workshop kebanyakan ya, memberi investasi lebih dari 10 juta, enggak. Insya Allah kita juga niatnya membantu para pengusaha muslim gitu ya. Jadi nilai investasi ini menurut Bapak Ibu sekalian sepertinya sangat-sangat murah ya. Harga normalnya itu adalah 5,5 ya, 5.500.000 untuk per orangnya. Nah, early bird-nya ya karena udah lewat ya, berarti ini udah masuk tanggal 5 Oktober, 31 Oktober udah selesai. Yang tadinya 4,5 per orangnya jadi 8 juta 2 orangnya. Dan ini free room hotel dan pembayaran bisa diangsur. Coba, ini luar biasanya Bisaroni seperti itu ya. Saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian sebagai pengusaha yang hari ini udah pengusaha, tentu dengan nilai segini ini sangat-sangat murah ya. Apalagi pembayarannya di bisyaro.id ini bisa diangsur loh. Luar biasa kan, Masya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ya, walaupun early bird-nya sudah lewat, tapi khusus malam hari ini silahkan langsung chat admin bisyaro.id, bisa screenshot acara kita pada malam hari ini, sampaikan ke admin Bisyaro,
admin saya pingin ikut kelas ini tapi dengan catatan saya harus dapat harga khusus. Insya Allah harga khusus pada malam hari ini yang tadinya 4,5 jadi 3,5 per orangnya. 3.500.000. Udah kelasnya di hotel, dapat makan ya kalau kita lihat ya. Venue-nya di hotel, kemudian fasilitasnya di meeting room hotel bintang 3, dapat makan siang, dapat cafe break gitu kan, dapat buku udah sirkahin aja, Masya Allah luar biasa. Hanya 3,5 khusus Bapak Ibu sekalian yang join Zoom kita pada malam hari ini ya. Jadi bisa dicatat nih, apalagi tadi Bu Nurhana ya sudah dari Makassar pindah ke Yogyakarta, udah 4 bulan di Yogyakarta. Nah ini insya Allah salah satu jalan agar kita bisa benar-benar memperhatikan, aware terhadap bisnis kita, apakah syirkah kita sudah sesuai dengan syariah atau belum. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian ya iklan pada malam hari ini. Insya Allah kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, alhamdulillah Ustadz Fili dan Ustadz Doniril, alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada yang raise hand dan juga sudah ada yang masuk melalui via chat. Barangkali kami persilakan Pak Maulana untuk bertanya kepada kedua pembicara kita pada malam hari ini. Kami persilakan Pak Maulana. Monggo Pak Maulana, Maulana, bisa open mic. oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saat waktunya. Saya dari Solo. Siap, Pak Maulana. Mau tanya untuk ya tadi pembahasan tentang sirkah nih atau kerjasama gitu ya bahasanya. Saya kan sudah ya mempraktekkan itu diantaranya sama teman gitu ya. Dia juga sebagai pelaku usaha yang menurut saya dia juga paham tentang itu dan usahanya saya pandang sudah jalan karena sudah mendapatkan hasil lah gitu ya. Akhirnya saya memberanikan diri ketika dia membuka untuk siapa yang mau berinvestasi saya ikut gitu ya. Nah, yang saya yang mau saya tanyakan gitu Ustaz. Kira-kira untuk proses yang saya jalani ini sudah benar atau belum gitu ya. Artinya ketika misalkan saya berinvestasi hanya modal uang, saya modal uang sekian 10 juta gitu ya. Jadi pembagiannya 30-70 hanya sebatas itu gitu. Nah, proses seperti itu sudah benar apa belum? Bentuk investasinya di jualan cincin akeh itu. Ya cuma itu dulu aja mungkin. Jadi sebenarnya jenengan sendiri berakad sirkah gitu ya sama orang tersebut. Jenengan sebagai pemodal, orang tersebut sebagai pengelola, begitu ya? Iya, betul. Oke, terus jenengan masukin modal itu untuk bisnisnya yang sudah berjalan atau membuka cabang baru? Membuka menambah modal yang sudah jalan, jadi sana sudah berjalan, artinya buka peluang sana, buka peluang. Gitu. Iya, untuk menyuntik untuk bisnisnya yang sudah berjalan atau membuka cabang perusahaan baru? Sudah jalan. Nah, berarti dia sudah juga punya aset di dalam bisnis itu ya? Ya. Oke, saya tanya dulu modalnya berapa jenengan masukin? Saya masukin 10 juta. 10 juta. Nah, sekarang saya tanya, asetnya dia itu juga mau dijadikan modal tidak? Enggak, jadi gini. Jadi dari kan jualan akeh ya, dari 10 juta itu dibelikan dia untuk beli akeh perak gitu. Jadi senilai 10 juta itu untuk perak semuanya. Nah, dari situ diputarkan gitu. Terus? Ya sudah gitu, nanti ketika berakik selama 1 bulan, dari hasil pembelian akik selama 10 juta itu berapa gram itu, nanti kalau terjual baru dibagi gitu. Cuman gitu prosesnya.
itu bagi hasilnya dari keuntungan atau margin per cincin? Itu hasil dari keuntungan. Dari keuntungan nanti ada operasional dia, wirawirinya, kerjanya dia gitu. Oke. Terus kalau bagi hasil itu setelah melebihi nilai modal atau dilaba rugi? Gimana, Zat? Kalau bagi hasil itu setelah melebihi nilai modal atau mengikuti laba rugi? Itu laba rugi. Kalau misalnya laba itu segini ya dibagi, nek nggak ada ya nggak dibagi gitu. Jadi setiap bulan belum tentu sama, beda-beda tergantung penjualannya berapa gitu. Untungnya berapa gitu kita bagi. Oke, jenengan sudah paham belum yang namanya untung posisinya seperti apa? Eh, eh, Untung ya ketika dari harga pula, misalkan satu cincinnya, satu harganya polanya 1 gramnya 13.000, ya itu margin dijual 15.000, jadi cuma dari situ hitungnya. Ya, terus tadi operasional bayarnya dari mana? Ya dari uang itu, Ya, dari berarti apa, ngambil dari margin jual dari belinya. keuntungan itu, dari keuntungan itu. Ya, berarti kalau jenengan beli 13, jual 15, ada untung 2. Ya, ya. Nah, nanti 2-nya buat bayar biaya operasional dulu, gitu. Dibuat bayar operasional dulu, nanti kalau sudah sisa baru kita bagi gitu. Tidak melihat terhadap posisi modal 10 juta itu ya? Tidak. Jadi harusnya gini loh Pak, kalau kita punya modal 10 juta, itu terus kita puter. Nah nanti misalnya sebulan tutup buku, uang kita kok jadinya 9 juta, itu sebenarnya posisi kita itu rugi 1 juta. Nah beda kalau 10 juta, terus kita puter uangnya jadi 11 juta. Itu namanya untung, tapi untungnya cuma 1 juta. Maka yang dibagi hasil itu yang 1 juta, bukan yang 11. Ya, betul. Nah, yang jadi pertanyaan, 10 juta itu aman nggak waktu dengan bagi hasil? Suaranya putus-putus, Ustaz. Suaranya putus-putus. Oke, Mas Nur, Di sini suaranya aman kok, putus. Pak Maulana. Mungkin Barangkali dari Pak Maulananya. sinyalnya Pak Maulana mungkin, yang lainnya sih clear suaranya. Jadi kalau jenengan punya modal 10 juta, cek bisa didengar Coba Pak? tak cari. Lanjut, ya. Ya, jadi kalau jenengan punya modal 10 juta, itu kapan sih yang namanya untung? Setelah hartanya melebihi 10 juta. Misalnya 11 juta. Ya. Nah, kalau 11 juta hartanya, berarti keuntungannya kan dikurangi 10. Jatuhnya 1 juta. Maka yang dibagi hasil itu, ya yang dibagi hasil itu yang 1 juta. 10-nya tidak dibagi hasil. Nah, pertanyaannya kalau jenengan lagi dapat keuntungan, apakah modal 10 juta itu aman? Apakah BEP posisinya? Aman, Ustaz, aman. Ya, kalau aman berarti itu keuntungan yang positioningnya keuntungan. Maka boleh dibagi hasil. Karena kan di si Ake ini kan insya Allah ya penjelasan teman ini yang sudah lama itu ibaratnya kayak nggak ada penurun lah harganya, itu selalu ya stabil lah gitu. Kayak emas lah bahasanya kayak gitu. Mungkin. Oke, terus saya tanya lagi, apakah dengan satu-satunya pemodal di Sirkah itu? Atau ada orang lain juga? Saya sama nggak cuma saya saja. Oh iya. Ya mungkin bisa jadi sudah Jadi tidak biasanya cuman saya nitipkan duitku dilakoke ya gitu, cara ngomong Jawane gitu. Duitku tolong dilakoke gitu. Ya intinya itu bukan titipan tapi modal. Jadi akadnya sirkah. Beda dengan wadiah yang akad titipan. Kalau akad titipan itu malah nggak boleh dipakai diputer. Begitu Pak. Nggih, benar. Jadi diperbaiki dalam Ya, kan modalnya. istilah gitu.
diinvestasikan lah. Makanya di awal itu kita ngomongnya ya tak investasikan atau melu ikut investasi sebesar 10 juta. Ya, si teman saya tadi yang pelaku modal, oke, tak kulake buat beli ake itu perak ini, itu diputarkan di situ. Jadi fokusnya ya ke perak saja. Ya mungkin insya Allah Jadi gitu. bisa diaplikasikan seperti itu. Karena modalnya juga tidak terlalu gede, ukurannya juga tidak terlalu gede. Nah, cuman kalau mau lebih detail ya harusnya dengan pengelolanya juga ikut diskusi gitu. Ya kalau gambarannya seperti tadi, pertanyaannya gini, pada saat Anda akad, oke, saya sirkan sama Anda dengan modal 10 juta. Nah, pada saat akad, Anda sudah menyerah terimakan uangnya belum? Atau Anda ternyata Sudah. Ya, atau Anda ternyata nyerahin uangnya tapi nggak pernah akad. Ada ijab kabul gitu. Ya saat itu Iya, terjadi ada ijab jam kabul. kabulnya. Oh, Iya. oke. Jadi nanti Ya, itu di awal bisa itu sudah diaplikasikan. Oke. ada jam kabul, pembagiannya 70-30. Iya. Iya, boleh kalau bagi hasil itu kesepakatan. Begitu Pak Maulana. Oh, gitu. Ya, semoga insya Allah baik-baik saja. Masya Allah. Baik, Pak Maulana dari mana Pak? Asal Pak Maulana? Dari Solo, Pak. Dari Solo, dekat ya, paling 1 jam aja. Nah, berarti cocok nih Pak. Untuk biar tidak ada keraguan lagi di bisnis akad sirkanya, bisa join ke Spasi Batch 4. Siap ya Pak ya? Ya, Harus insya dong. Allah. Insya Allah. Langsung segera chat admin ya Pak. Sebut aja nama saya Pak, dapat harga khusus Pak. Baik, alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya. Ya, 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 siap Pak waalaikumsalam Pak Maulana. Maulana. Baik, berikutnya kita waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait dengan materi kita pada malam hari ini, kami persilakan dan ini Anda pertanyaan melalui chat. Pak Wawan bisa langsung diaktifkan audionya untuk berinteraksi dengan Ustaz Fili langsung. Monggo Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blitar aman, Blitar? Alhamdulillah. Enggak Blitar sabar ini nunggu. Blitar ini termasuk yang ada tempat yang menurut saya itu agak tidak sesuai kondisinya, yaitu LP-nya atau lembaga pemasyarakatannya itu sebelahan nama mall. Baru kali ini saya lihat ada kota penjaranya itu sebelahan nama mall. Ya itu Jadi antik. kalau para napi mau minta rekreasi tinggal ke sebelah aja ya izinnya ya. Jangan-jangan ada jalan tembusnya itu, Tat. Oh iya. Langsung masuk ke ruang bioskop. Iya. Siap-siap Pak Wan, monggo. Apa yang mau ditanyakan? Ya, insya Allah, alhamdulillah tadi memang masalah saya materinya hutang tanpa riba itu, alhamdulillah kemarin kan sebelumnya saya sempat ngobrol ke Ustadz tentang bagaimana apakah kelayakan bisnis dan usaha segala macam tentang untuk mendapatkan modal hutang itu. Dan alhamdulillah kemarin Allah itu memberikan hutang dari arah yang nggak disangka-sangka melalui istri saya. Cuma ya itu, istri saya masih ragu untuk bersirkah. Akhirnya beliaunya ini bahas utang apa bahas sirkah ini? Sisi toh. Sebentar Tat, sabar dulu, sabar. Hutang jadi saya akadnya hutang, akad qard dengan istri dengan jangka waktu pengembalian kurang lebih 6 bulan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya ini, kan saya akad hutang dengan istri dan alhamdulillah usaha yang kemarin dikelola istri sudah sepenuhnya di saya gitu kan. Oh, berarti bisnisnya sudah dihibahkan plus ada qard lagi. Saya meminta mendapatkan tambahan pinjaman dari istri untuk jalan pertama kali dan alhamdulillah sudah berjalan hampir seminggu ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, Tat. Kan itu saya berhutang dengan istri. Kemudian yang saya jadi pertanyaan itu nafkah saya kepada istri, apakah itu bisa termasuk dalam nilai tambah?
atau riba Ya dalam enggak no, ada nggak ada utang, nafkah itu bagian dari kewajiban. jadi tidak bisa Ya dianggap enggak. walaupun saya Iya. istilahnya dari hasil usaha bisa katakanlah Ya ngajak sekarang jalan. saya tanya, kalau jenengan utang sama istri terus biar nggak riba nggak ngasih nafkah, oh itu kan alasan itu dengan gue. Makanya berhati-hati itu aja. Kemudian ini kebetulan karena istri alhamdulillah kok ya dapat rezeki seperti itu, kemudian ada teman juga berakad hutang, bukan akad hutang sebetulnya, akad jual beli dengan istri saya dengan akad murabahah. Nah itu dan itu yang membuat istri saya sekarang ketagihan mencari teman-temannya mau dibelikan barang dengan akad murabahah itu, karena lumayan katanya untungnya gitu kan. Terus Seperti itu. Nah yang menjadi saya marginnya, saya dulu kayaknya Ustadz pernah membahas itu, tapi saya agak lupa. Untuk margin maksimalnya untuk murabahah itu berapa agar tidak terkena hukumnya ghaban fahish itu berlebihan. Jadi sebenarnya kalau berapa besar margin itu tidak ada dari tuntutan syariatnya, itu bebas margin atau keuntungan. Nah, tapi tidak boleh menjual barang yang dia secara tega menaikkan harga barang hingga terjadi ghaban fahish itu. Nah, jadi tidak boleh menjual terlalu mahal dari harga pasar. Nah, kira-kira maksimal berapa? Nah, ya, sebentar. Cuman kalau untuk poin terjadinya kredit atau tempo pembayaran karena risikonya lebih besar, itu dikembalikan kepada kesepakatan. Oh gitu. Gitu loh. Nah, kalau jenengan jualnya cash, nah itu beda memang tidak boleh melakukan ghaban fahish itu. Kalau secara gambaran itu kurang lebih 30% lah dari harga pasar. Karena kemarin kalau cash. Ya, kemarin sempat ada teman itu dari dengan jangka tempo kalau nggak salah 6 bulan pembayaran atau 6 kali, saya kurang paham. Itu akhirnya sempat istri ingin ya gimana kalau ambil marginnya 100% dari harga gitu. Karena jangka temponya agak lama gitu. Apakah ya, itu kalau 6 bulan naiknya marginnya 100%. Boleh? Iya. Iya, 6 bulan. Misalnya itu diperbolehkan apa tidak? Apa termasuk ghaban fahish? Ya, kalau menurut saya pembelinya yang kurang pinter. Kok 6 bulan naik 100% mau gitu loh. Karena itu harganya kan jadinya besar sekali kenaikannya. Nah, cuman kalau gara-gara tempo itu ya masih boleh sebenarnya. Yang terpenting itu bukan barang-barang yang dibutuhkan sebagai hajat hidup orang banyak gitu loh. Oh iya. Apalagi kalau ternyata pada saat itu panceklik, nah itu nggak boleh. Oh nggih. Terus yang berikutnya nih Tat, berkaitan dengan murabahah lagi. Misal terjadi gagal bayar, kita sudah kita akad jual beli murabahah, kemudian yang kita beri pinjaman atau kita bantu untuk murabahah bukan itu pinjaman loh, jual beli dengan pembayaran tempo loh. Maaf, jual beli murabahah itu akhirnya gagal bayar. Apa itu solusi atau konsekuensinya bagaimana? Apakah barang yang sudah dibeli beliau itu kemudian kita anjurkan untuk dijual, kemudian uangnya kembali kepada kita, atau bagaimana, Tat? Menurut syariat? Yang pertama kalau sudah akad jual beli barang itu milik dia, walaupun pembayaran belum lunas. Maka hak tasarrufnya sudah jadi milik dia. Dan objek yang dijual belikan dengan secara tempo dan terjadi utang tidak boleh dijadikan jaminan. Benar. Nah, maka sebenarnya risikonya itu di penjual. Makanya menjadi penting untuk men-screening si pembeli apakah dia memang qualify atau tidak. Makanya harus dilihat juga dia mampu atau tidak untuk menyelesaikan utang itu. Nah, karena kalau enggak jangan dipaksain untuk jual beli sama dia. Itu yang pertama. Terus kalau mau lebih aman lagi, minta jaminan. Yang idealnya senilai dengan nilai utang.
Nah, silakan, tapi tidak boleh objek yang dijual belikan. Nah, makanya pada saat kualifikasi tanya, punya nggak objek lain yang bisa dijaminkan? Memang idealnya yang senilai dengan nilai utang, tapi kalau nggak ada, ya setidaknya bisa buat nutup 1 kali angsuran. Gitu. Nah, terus yang berikutnya, kalau masih kurang meyakinkan lagi, cari domin atau orang yang mau menjamin atas utangnya. Nah, ada nggak orang yang mau menjamin itu? Karena kalau ada, nanti kalau dia gagal bayar, utangnya pindah ke si domin itu yang mau menjamin. Nah, penjaminnya ini idealnya orang yang mampu. Nanti tinggal disituin. Nah, misalnya itu semua nggak ada, boleh kalau cuman menyarankan, ya sudah, berarti sebenarnya kamu belum mampu untuk memiliki barang ini. Nah, idealnya kamu jual, nanti berapa kurang utangnya dibuat, berapa hasil penjualannya buat nutupin sisa utangnya. Yang mana barang itu kalau mau dibeli lagi oleh si penjual awal boleh, tapi terjadi akad jual beli kedua sekarang. Gitu loh. Nah, misalnya motor waktu dibeli kan 10 juta, ngangsurnya 10 kali. Bulan kelima ternyata gagal bayar. Piutang tinggal 5 juta. Iya kan? Karena bulan kelima. Nah, ternyata di bulan kelima itu gantian sekarang sama penjual yang awal mau dibeli. Tapi misalnya harga motor jadi 9 juta. Nah, maka bisa membeli motor itu 9 juta dengan piutang 5 juta, sisa piutang, plus nomboi lagi tinggal tambahin uang 4 juta. Itu boleh. Tapi tidak boleh diwajibkan. Hanya sekedar saran, berarti itu sifatnya semacam anjuran kepada pembeli ya? Iya, karena Anda juga punya piutang yang punya hak untuk menagih. Gitu. Ya. Terima kasih. Insya Allah. Siap. Ya, Semoga kalau ke Blitar bisa merasakan frozen food-nya. Ya, nanti sudah saya siapkan keripik stik tulangnya, Pak. Aduh, setiap ke sana keripik. Kayaknya enggak. Blitar, Pak. Enggak harus ke Blitar, Sat. Insya Allah kayaknya beliau ke Yogyakarta saat nanti di akhir bulan. Oh ikut iya, spasi ini. dia sempat. Sama istri, sama istri-istrinya, Pak. Nah, kalau kayak ke Jogja itu saya nunggu yang mau memurabahkan kepada saya kayaknya. Oh gitu ya. Siap. Baik. Terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Baik, ada satu pertanyaan lagi saat pilih. Ya, mungkin terakhir dari silakan. Umu Nadine ya, bisa langsung aja nih, kayak simpel banget. Bagaimana kalau meminta kembali modal yang pernah kita setorkan? Apakah boleh seperti itu? Boleh. Jadi syirkah itu akdun jaisun. Akad jais yang bisa diputus di tengah. Maka pemodal kapan saja kalau mau minta putus sebenarnya boleh, tapi harus mengikuti kondisi pada saat putus. Kalau pada saat putus ternyata kondisinya rugi, ya pemodal harus siap menerima kerugian, gitu loh. Nah, jangan terus minta sesuai pokok modal yang awal, itu nggak boleh. Nah, itu paham untuk diketahui. Atau juga masih boleh kalau kondisi mudorobah, pemodalnya minta kembali modalnya, tapi kondisinya semua modal itu dalam bentuk stok barang, yang mana kalau dijual berpotensi ada margin yang bisa jadi profit, itu sebenarnya masih boleh ditolak oleh pengelola. Nah, tapi nanti tinggal dilihat kondisionilnya. Nah, yang mana hukum asalnya semua pelaku syirkah, baik pengelola pun minta putus syirkah itu boleh. Nah, cuman harus siap dengan kondisi pada saat putus syirkah. Kalau rugi ya harus siap nanggung, kalau untung ya harus berbagi hasil. Begitu Umu Nadine. Ya, begitu ya Ibu dari Umu Nadine, semoga menjawab ini, ya. Kalau Umu Nadine butuh modal, idealnya belajar dulu thalabul ilmi. Jangan sampai nanti ketemu pemodal yang bermasalah juga. Betul. Walaupun yang banyak kami temui itu memang pengelola yang bermasalah. Nah, makanya menjadi ideal untuk mendatangi majelis ilmunya dulu. Ya, bisa salah satunya melalui spasi bisyarah ini atau majelis-majelis yang lainnya. Tapi insya Allah yang komprehensif yang ini.
Saya nggak jualan tuh ya. Saya cuma bilang yang komprehensif insya Allah yang ini. Gitu loh. Jadi ya monggo bisa diikuti kalau berminat. Begitu Ya, Mas Bro. baik, baik, baik. Jazakallah khairan. Ya, Ibu, begitu ya, Umu Nadine, Pak Wawan, dan teman-teman yang lain. Ini kesempatan banget untuk bisa kita belajar terkait dengan akad-akad dari syirkah tentunya. Apalagi tadi ya, kalau dari Ibu Nurhana yang sudah di Jogja pengen mendapatkan pengelola atau pemodal yang amanah, salah satunya kita bisa berkumpul di wadah edukasi ini ya. Insya Allah yang diadakan oleh bisyara.id. Spasi Sekolah Pengelola Syirkah batch 4 ya. Dalam kegiatan kita ini ada 4 pembicara spesial kita ya. Ini untuk materi-materinya sekali lagi kami ulangin ya, di hari Kamis itu kita 3 hari insya Allah tanggal 23 November itu materi syirkah ada 4 ya. Bayangkan tuh seharian bahas tentang syirkah terus, Masya Allah luar biasa. Kemudian di hari Jumatnya tanggal 24 November itu tentang mengapa bisnis harus sesuai syariah, ada laporan keuangan, visibility study, dan di hari terakhirnya di hari Sabtu sistemasi bisnis 1 dan 2, dan juga ada kepegawaian 1 dan 2 insya Allah ya, akan dibersamai oleh pembicara spesial kita 4 orang sekaligus ya, Sekolah Pengelola Syirkah. Nah ini untuk investasinya ya kami tegaskan sekali lagi ya, karena early bird-nya sudah habis ya, jadi balik ke harga normal jadinya 5.500.000. Tapi khusus malam hari ini bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut event ini akan mendapatkan harga khusus menjadi 3.500.000 dari 5.500.000 menjadi 3.500.000. Dan ini kesempatan sekali lagi ya, kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan yang terbaik buat bisnisnya tentunya agar bisnis kita sesuai dengan syariat. Yang dampaknya adalah halal haram Ya, dan berpotensi memberikan harta yang halal dan berkah apabila mengetahui. amin, Masya Allah, Masya Allah. Baik, ada pertanyaan satu lagi tapi insya Allah kita lanjutkan di pekan besok ya Ustadz ya, karena memang jamnya Ya, sudah mulai redup gitu ya. Barangkali untuk menutup kelas kita pada malam hari ini ada closing statement dari Ustadz Doniriu dan juga Ustadz Fadli. Barangkali kita mulai dari Ustadz Doniriu dulu untuk closing statement kelas kita pada malam hari ini. Kami persilakan Ustadz Doniriu. kayaknya Ustaz Doni lagi ngisi kajian yang lain. Oh iya. Siap, Oh saya iya, closing Masya aja. Allah. Oke. Ya, saking sibuknya kajiannya 2 Iya. barengan. Kirain denger yang di Kalau sini Ustadz. kalau orang giroh dakwahnya udah maksimal tuh begitu ya. Betul, betul, Masya Allah. Ini Siap. patut kita contoh ini. Siap. Ya, intinya begitu, saudara-saudaraku. Thalabul ilmi itu penting ya, dan itu menjadi wajib, terutama untuk apa yang akan kita amalkan. Gitu ya. Kalau dalam hal ini bersyirkah, termasuk kalau mau utang bagaimana itu harusnya tahu. Nah, agar apa? Agar implementasinya juga tidak salah. Nah, materi syirkah ini insya Allah alhamdulillah sering gitu loh kami sampaikan, walaupun secara tipis-tipis ya. Tapi memang materinya itu mind blowing gitu. Akhirnya punya gambaran, oh kalau orang akad tuh begini kok, dampaknya itu begini. Masalahnya kita baru belajar itu baru sekarang ini, nggak dari dulu. Yang mana kita kurang paham mengenai wilayah muamalah ini. Nah, jadi idealnya pelajari dulu sebelum Anda nanti bersyirkah. Yang mana khawatirnya kalau syirkahnya salah memberikan harta yang haram, termasuk kalau syirkahnya salah juga bisa berpotensi menjadi riba. Nah, eman-eman sudah menjauhi utang perbankan yang itu ribawi, menggunakan syirkah, syirkahnya salah, riba juga gitu. Jadi ya lepas dari mulut singa masuk ke mulut singa berikutnya. Soalnya buayanya lagi pergi. Nah, untuk itu, ayo motivasi diri kita untuk belajar. Kalau memang, mohon maaf, masih mampunya mencari kelas yang mungkin tidak berbayar, ya monggo, insya Allah juga banyak, walaupun biasanya juga tidak komprehensif ya. Tapi kalau ini menjadi hal yang penting dan Anda butuhkan, yang mana juga butuh biaya investasi, ya insya Allah worth it untuk diusahakan gitu. Dan ini juga kalau sama workshop yang ngomongin cuan-cuan tapi tidak syar'i itu sebenarnya ya lebih terukur ini biayanya gitu. Betul, Yang betul. mana dampaknya itu mengenai halal haram gitu.
Nah, itu juga menjadi penting untuk kita pahami dan semoga kita bisa mengusahakan nilai-nilai tersebut karena ini menjadi hal yang penting dalam bisnis kita. Karena nggak mungkin gitu loh, seorang pebisnis muslim kok nggak pingin bisnisnya sesuai syariah tuh ada yang salah pasti gitu. Nah, masalahnya gimana biar Anda tahu bisnis Anda sesuai syariah? Ya pasti belajar ngaji gitu. Ya sudah, tinggal bagaimana Anda mensolusikan mengenai ngaji itu. Betul, Masya Allah. Begitu, Mas Nur. Baik, terima kasih Ustaz Fili. Ini bagaimana nih Ustaz Doni ini? Atau kita Siap. tunggu sampai selesai? Mungkin Ya, next karena aja. kita ada kajian juga ya, Masya Allah. Ya. Ya, hari ini kita mencoba untuk multi talent ya. Baik, jazakallah khairan Ustadz Fili dan jazakumullah khairan Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut kelas kita pada malam hari ini. Insya Allah ini menjadi bekal kita untuk agar bisnis kita sesuai dengan syariah. Sebagaimana visi dari Bisyara.id menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian dan juga Ustadz Fili dan juga Ustadz Danirius. Semoga Allah berikan kesehatan selalu agar bisa terus memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Baik, mari kita sudahi dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari tim bisyara.id mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah kita akan hadir di pekan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Wawan, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tetap Syarifudin, terima semangat. kasih. Siap, Ustaz. Siap-siap. Pak Maulana, Pak Afis, Bu Eris, Pak Erwin, Bu Dian, Pak Muas. Terima kasih banyak. Insya Allah kita hadir kembali.